Shalom Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera, dan salam sehat selalu. Pastor Meset pagi ini saya akan ambil tema sikap dalam menghadapi krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah sebuah keadaan yang sangat berbahaya sebetulnya, karena mungkin saja kalau itu berhubungan dengan sakit yang belum sembuh-sembuh dan dia mengalami penderitaan dan akhirnya dia ada di sebuah keadaan yang disebut krisis tentu dalam hal ini. Kemudian juga di dalam hal ekonomi, pekerjaan, bisnis, keuangan. Kalau itu semakin turun dan kita tidak mengambil satu sikap yang benar, maka kita pun ada di dalam kondisi krisis dalam hidup kita. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama karena ada dua sikap yang biasanya itu dijalankan atau dilakukan oleh orang-orang yang menghadapi yang namanya krisis di dalam hidup dia. Sikap yang pertama itu adalah penderitaan membuat kita justru berpaling kepada Allah. Artinya, bagi kita orang percaya, kita tidak boleh melepaskan atau menanggalkan iman percaya kita. Tapi justru lewat pencobaan, pergumulan hidup, persoalan hidup, membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi bukan kita melupakan pergumulan hidup kita, tapi kita lebih memandang kepada Allah kita yang hidup. Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat 9b, saya ambil dalam terjemahan yang disederhanakan, firman Tuhan berkata begini, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri, melainkan pada Allah yang menghidupkan orang mati. Saya garis bawahi tentang melainkan. Ini bicara tentang sebuah pilihan atau sebuah keputusan yang diambil. Dia bisa memutuskan untuk menghadapi persoalan dalam hidup dia dengan kekuatan dia. Ya, tapi hari ini kita berbicara, dia ambil satu pilihan untuk berbalik kepada Allah yang hidup. Nah, mungkin ini perlu dipahami bersama-sama karena kita punya Tuhan yang selalu menjadi pembela di dalam hidup kita. Orang yang memiliki sikap seperti ini atau sikap yang berpaling kepada Allah bukan sekedar menguat-nguatkan hati. Bukan sekedar seolah-olah tidak terjadi apa-apa di dalam hidupnya. Atau dia hanya pura-pura senang saja. Ya, dia pasang wajah yang tersenyum lebar padahal hatinya hancur berkeping-keping. Bukan seperti itu. Tapi ini sungguh-sungguh dinyatakan di dalam iman percaya dia. Sehingga dia yakin dalam persoalan apapun sepanjang kita bersandar kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan masa depan kita. Ingat bahwa masa depan yang gilang gemilang itu ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amsal 23:18 berbicara begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi mari ambil sebuah keputusan yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dalam menghadapi setiap persoalan sampai keadaan krisis sekalipun, jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Nah, sikap yang kedua yang perlu kita waspadai bersama-sama adalah sikap menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri sendiri. Nah, kalau kita sudah pada posisi ini, maka kita harus meyakini gini, ketika kita melihat keadaan atau menyalahkan A, B, C, istri, suami, orang tua, anak, atau diri kita sendiri, itu tidak mendatangkan solusi yang benar di dalam hidup kita. Tetapi justru itu akan membuat kekeruhan. Kita akan semakin mengalami penderitaan yang lebih dalam lagi. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan pergumulan hidup seperti itu, mari kita percaya bahwa Yesus ingin ada sebuah pengakuan di dalam diri kita bahwa kita punya sikap iman yang benar. Nah, salah satu contoh adalah ketika Yesus ada melihat banyak orang mengalami mujizat di kolam Bethesda. Ya, beberapa orang ketika malaikat turun, Alkitab katakan orang-orang sakit masuk ke kolam dan akhirnya mereka keluar dengan kesembuhan. Nah, ada satu orang lumpuh yang sudah lama lumpuh. Yesus melihat ini. Kemudian Yesus bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Nah, seharusnya orang ini dengan iman percaya berkata, aku ingin sembuh.
Tapi yang dia katakan, dia salahkan keadaan. Ya, seperti di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, menyalahkan keadaan bukannya mengintrospeksi diri kita sendiri. Kenapa kita menghadapi hal-hal seperti ini? Dan kita tahu ini adalah karakteristik dari satu pribadi yang tidak mampu bertahan. Artinya apa? Bahwa orang yang demikian itu akan banyak mengalami kesulitan di dalam pergumulan hidupnya. Karena dia tidak mampu menjaga iman percaya dia kepada Tuhan. Dan akibatnya, dampaknya, terjadilah konflik-konflik kecil mungkin. Ya, cepat tersinggung, cepat marah. Padahal intinya masalahnya ada di dalam pemberesan diri dia. Tapi kalau dia bisa beres terhadap diri dia tidak menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri dia. Tapi dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus Tuhan. Saya percaya krisis yang dihadapi akan segera selesai bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu kesimpulannya, mari miliki semangat di dalam menghadapi masalah atau pergumulan kehidupan kita, baik sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, dan lain sebagainya. Bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Percayalah bahwa Yesus Tuhan adalah pribadi yang sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Dan biarlah dengan caranya yang ajaib, ya, dan waktunya Tuhan, persoalan di dalam hidup kita akan selesai bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.